Intinya adalah alat ini dahsyat sekali. Kecil-kecil cabai rawit bisa menandingi dan bahkan menyamai alat yang mahal sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di FN Toys. Jangan bosan lihat saya ya, karena mungkin saya akan lebih sering lagi bikin konten. Hari ini saya pengen sedikit berbagi tentang cara break-in, bukan cara break-in sih. Apakah alat yang sudah kemarin kita buat ya, DIY tadi, itu efektif buat break-in. Nah, yang akan kita break-in sama seperti video break-in yang sebelumnya, yaitu menggunakan sprint dash ya. Cuman bedanya kalau kemarin menggunakan charger mahal ya, yang 1.300.000 kalau nggak salah barunya. Nah, sekarang kita break in dengan cara yang sama menggunakan alat yang hanya Rp115.000. Apakah hasilnya sama? Mari kita coba bersama-sama. Oke, pertama-tama mari kita siapkan saja yang jelas alat break innya kita siapkan, terus kemudian dinamo. Bedanya kalau yang sekarang dinamonya ini maafin ya, tidak saya bongkar secara ekstrim karena setelah di break in dijual lagi aja. Saya sudah terlalu banyak dinamo. Nah, siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau beli yang sudah terbreak in begini. Dinamo sprint dash baru, kemudian minyak untuk membasahi aja bisa pakai Singer. Kemudian untuk membersihkan kita pakai standar. Jangan lupa nanti tisu, dan yang jelas inilah primbonnya, primbon untuk break innya. Oke, kita mulai saja. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu teman-teman, dinamo ini ketika masih baru itu kekuatannya berapa, artinya kecepatannya berapa. Nah, setelah itu kita break in, baru nanti ketahuan hasil break innya naik atau tidak. Itu yang paling penting. Yuk kita coba dulu yuk. Nah, dinamo sudah dicoba ya, saatnya kita coba. Kita cari baterai dulu. Oke, kita tes. Oh, maaf Tamiya, saya sudah punya yang DIY. Nice. Kita pakai aja yang produk sendiri. Oke, ini 289. Wait, kurang menarik. Kita cari baterai lain. Oke, kita coba baterai satunya. Ini berapa? 303. Lumayan lah. 303. Kita pasang dulu. Ingat, baterai kalau tidak dipakai dia akan turun terus. Jadi tes ini harus betul-betul valid. Baterainya harus dicek, langsung dipasang. Sebentar, tunggu, sabar. Saya pasang dinamo dulu. Untuk gear, enggak penting lah. Kita cuma ngukur kecepatan aja. Nah, kita samakan ya. Saya ngetesnya pakai SFM. Jadi untuk baterai untuk yang maju, tuh kan turun 301. Pas ini, berarti 30 lah kurang lebih nanti habis ini. Kita pasang dulu speed checkernya. Baterai 3,0 sprint dash baru. Kita semprot dulu. Oke, langsung hidupkan. Selesai. Oke, jadi dapatnya kecepatan di ini ya, di 28. Ini adalah kondisi ketika belum di break in. Nah, setelah ini kita coba, kita break in dan kita tes di akhir lagi nanti. Ngomong-ngomong teman-teman, itulah kelemahan alat-alat break in di Indonesia. Jadi alat itu hanya bisa break in tapi tidak mengetahui hasil akhirnya bagaimana. Harus punya speed checker. Nah, tunggu saja, insya Allah FN Toys akan bikin alat break-in yang ada RPM meter. Jadi tidak usah pakai speed checker, Anda tinggal cek saja di 3 volt misalnya, RPM-nya berapa. Setelah selesai dicek lagi RPM-nya berapa. Nanti akan kelihatan ya. Kita tunggu saja tutorialnya, insya Allah tidak lama lagi. Oke, kita lepas dan kita lakukan proses break-in-nya. Yang jangan lupa juga itu adalah primbonnya ya. Ini primbon, silahkan di screenshot. Ini saya dapat dari teman ya, bukan teori saya sendiri. Jadi ada teman dari tim P Balap Bondowoso, dia kalau break-in Tamiya, break-in motor itu kencang sekali hasilnya. Saya minta, Mas boleh nggak minta dan sebagainya, dia kasih. Dan ternyata ya mudah-mudahan jadi pahala buat dia. Oke, jadi pertama-tama kita lakukan 10 volt. Ini 1 menit bolak-balik. Artinya kita jalankan selama 10 menit dan setiap 30 detik
itu kita balik antara maju dan mundur. Jadi Anda harus punya 2 timer. Sebentar. Nah, timer yang pertama itu timer detik untuk yang bolak-balik, timer kedua itu yang menit, yang 10 menit. Nah, ngomong-ngomong, nanti akan ada juga insya Allah anunya FN break-in yang ada RPM dan ada timernya. Wow, sangat merosakan. Keren, mudah-mudahan jadi ya. Kita doakan saja. Oke, kita coba dulu yang ini. Jadi langkah pertama seperti ini, dan dengan voltase yang 1 volt kita pasang, kita kasih oli dulu bagian depan dan bagian belakang, kita kasih singer biar tidak kering. Kemudian kita semprot sedikit. Oke, kita mulai prosesnya. Berarti gimana ini? Ini start, ini start, mulai. Oke, dia 1 volt maju. Ditunggu atau dicepetkan? Ditunggu aja lah. Janganlah dicepetkan. Oke, silakan nanti Mas yang edit dicepetkan saja ini. Karena kalau ditunggu saya sembuh lah. Oke, dia sudah habis. Saatnya kita matikan. Ini start lagi, kita matikan, kemudian mundur. Jadi bolak-balik artinya 30 detik maju, 30 detik mundur, 30 detik maju, 30 detik mundur, dan seterusnya. Oke, ini tinggal 7 detik, 6, 5, 4, dan seterusnya. Selesai. Oke, 10 menit yang pertama selesai. Dan ini hangat saja. Kita diamkan mungkin 1-2 menit sudah cukup. Kita bersihkan, nanti habis itu kita lanjut ke step yang kedua. Oke, dinamo sudah bersih, angkur belum terlihat, brusnya belum terlihat berkurang, tapi sepertinya sudah ada efek. Kita bersihkan juga tempatnya, jangan sampai dia kemana-mana. Langkah kedua, voltase dinaikkan menjadi 1,5, 1,5. Oke, 1,5. Kita start lagi 10 menit, 1,5 bolak-balik. Oke, start, jalan. Wih, mulai melengking nih. Mulai melengking. Sudah terlihat enak tapi masih belum kelihatan. Prosesnya seperti di awal, persis. Jadi setelah ini 30 detik dibalik dari forward ke reverse. Ngomong-ngomong, setiap orang punya metode yang berbeda-beda tentang break in. Terserah Anda mau pakai cara yang apa. Yang jelas cara yang saya pakai cara ini. Masalah berhasil tidaknya ya tergantung nanti di akhir bisa kita lihat apakah ini berhasil atau tidak. Yuk kita langsung saja prosesnya. Ini cepat lagi.
Oke, ini tinggal 30 detik terakhir. Seperti biasa setelah ini, karena ini voltase 1,5 ya, dia agak sudah mulai panas dinamo. Jadi mungkin didiamkan agak lama, 3 menitan mungkin, atau dikipas juga boleh, sehingga nanti bisa langsung kita bersihkan dan langkah ketiga kita lakukan. Oke, habis. Kita matikan saja. Nah, jadi sudah kelihatan nih, mulai terbentuk. Nanti tinggal kita lanjutkan step ketiga setelah kita bersihkan. Oke, dinamo sudah bersih kembali. Saatnya kita lakukan step yang ketiga. Ini adalah step di mana voltasenya dinaikkan menjadi 2,5. Oke, voltase naik ke 2,5. Yang lainnya tetap sama, 10 menit. Dan setiap 30 detik kita bolak-balik 2,5. Sip, dapat 2,5. Kita mulai saja. Suaranya sudah mulai melengking, indah sekali. Kita tinggal tunggu saja apakah nanti hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, 30 detik terakhir sudah beres. Tinggal 9, 8. Habis ini seperti biasa dinamo dibersihkan. Terus kita lakukan langkah yang terakhir. Oke, nah selesai dulu. Yang jelas begini teman-teman, ketika sudah voltase 2,5, ketika angkurnya ini mulai kering atau mungkin kotor, jangan pakai standar ya. Saran saya jangan pakai standar, karena standar itu sifatnya dingin. Nanti kalau dia dingin magnetnya rusak. Jadi mendingan kalau misalnya kotor ditetesi aja pakai singer ya. Prosesnya sudah mulai terlihat, mulai menarik. Kita diamkan dulu sampai dingin, bersihkan, lanjut proses terakhir. Nah, inilah saat yang menentukan apakah dinamo ini akan dipakai untuk maju atau mundur ya. Ini langkah terakhir setelah dibersihkan semua. Langkah terakhir ini tinggal dilihat, kalau untuk SFM otomatis reverse ya, arahnya ini ke belakang. Tapi kalau untuk Super 2 dan lain sebagainya yang dinamo belakang, dia arahnya ke depan, maju. Oke. Ini sudah tidak terpakai. Oh, ini aja nggak dipakai. Yang dipakai cuman ini dengan 5 menit. Oke, 5 menit mundur. 2,5, 5 menit mundur. Oke, langsung saja kita lakukan. Kita tetesi dulu. Oke. 5 menit mundur. Oke, waktunya tinggal 8 detik. 7, 6, 5. Dinamo hangat sekali, dia mundur terus selama 5 menit. Beres. Kita matikan.
Inilah saat yang mendebarkan apakah alat ini mampu menghasilkan dinamo break inan yang kencang atau tidak. Kita tunggu dia dingin, kita bersihkan, langsung kita coba di speed checker. Oke, dinamo sudah dingin, sudah bersih. Saatnya kita coba. Inilah saat yang mendebarkan ya, khususnya buat saya. Kira-kira alat ini mampu atau tidak menyaingi alat break in yang super mahal sampai 1 juta lebih. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Kita pasang dulu. Oke, sekarang kita cari baterai. Oke, kita cari baterai lagi. Dapat persis seperti di awal tadi, 301. Langsung saja kita masukkan. Oke, ke mobil kita hidupkan. Mantap. Dan hasilnya adalah 31. Tadi berapa ya? Wait, tak cek dulu. Saya kok lupa. Setelah dicek ternyata tadi 28, sekarang 31. Kok cuma sedikit naiknya? Oh, itu banyak karena gear yang saya pakai ini gear torsi. Ini gear yang tidak bicara kecepatan tapi bicara torsi. Jadi ini hijau dan ini replika ya. Ini sebetulnya yang ini yang biru, yang hijau. Kalau saya pakainya gear speed, wah itu pasti akan luar biasa. Kayak yang sebelumnya kan saya pakainya gear merah dan coklat. Jadi intinya bahwa ada kenaikan yang signifikan untuk break in yang ada di dinamo ini. Dari 28 jadi 31. Kalau dia pakai speed itu mungkin bisa jadi dari 35 ke 40. Jadi betul-betul luar biasa. Intinya adalah alat ini dahsyat sekali. Kecil-kecil cabai rawit bisa menandingi dan bahkan menyamai alat yang mahal sekali. Oke, intinya bahwa semua tergantung Anda bagaimana membreak innya. Kalau pengalaman saya, walaupun kalau Anda punya yang mahal ya pakai yang mahal, kalau yang tidak punya ya pakai yang murah saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dah.